7 keutamaan Masjid Al-Aqsa dalam Al-Quran. Keutamaan ke-7, Masjid Al-Aqsa adalah wilayah dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Allah menyebutkan di dalam ayat, وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 81. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada angin kencang untuk tunduk kepadanya, Nabi Sulaiman, yang berhembus ke negeri yang Allah berkahi, yaitu kawasan negeri Syam, termasuk di dalamnya adalah kawasan Al-Aqsa di Palestina. Menurut kisah riwayat, Nabi Sulaiman mempunyai hamparan yang terbuat dari kayu. Di atas hamparan kayu itulah diletakkan semua yang diperlukan oleh Nabi Sulaiman dalam urusan kerajaannya, misalnya kuda-kuda dan unta-unta, kendaraan, serta kemah-kemah dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin kencang untuk mengangkat hamparannya. Maka angin kencang memasuki bagian bawah hamparan itu dan mengangkatnya serta membawanya terbang ke arah yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun beribadah di kawasan Baitul Maqdis. Ini seperti tercantum di dalam Sunan Ibnu Majah tentang sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Sulaiman merampungkan bangunan Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah 3 permintaan. Yang pertama, memberi putusan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, diberikan kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun setelah dirinya. Dan yang ketiga, agar tak seorang pun yang datang ke Masjidil Aqsa dengan keinginan menunaikan sholat di dalamnya kecuali dihapuskan segala kesalahannya sehingga ia suci seperti saat kelahirannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, permintaan pertama dan kedua telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga pun Allah kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham disebutkan bahwa setelah Nabi Adam alaihi salam membangun Ka'bah, Allah memerintahkannya untuk menempuh perjalanan dan membangun Baitul Maqdis. Malaikat Jibril mengawasi dan memperhatikan bagaimana Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa itu dibangun. Setelah Nabi Adam selesai membangunnya, beliau menunaikan ibadah di dalamnya. Keturunannya, Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggal dan memakmurkan Masjid Al-Aqsa sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan anak-anak beliau dari kalangan para nabi, yakni Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub alaihimassalam. Pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti disebutkan sebelumnya. Dengan mengetahui dan menghayati keutamaan Masjid Al-Aqsa seperti disebutkan di dalam Al-Quran,
Semoga dapat menumbuhkan kecintaan untuk mengingatnya, mengunjunginya, serta kemudian membebaskannya dan mensucikannya kembali dari belenggu penjajahan. Amin.